Alhamdulillah, mobilnya sudah kembali. Terima kasih ya Allah, mobil sudah kembali tanpa ada kekerasan dan dendam. Mobil sudah kembali. Berdosakah diriku terpaksa melepaskan. Gak ngantuk kan, Bang? Gak ngantuk? Ngantuk nembang nyanyi ya kamu, nyanyi ya ngantuk lah. Enggak. Malu lah. Kalau ngantuk berhenti aja dulu, Mbak. Istirahat. Nyanyi ya. Nyanyi apa? Nggak bisa nyanyi. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Akhirnya kotoran itu terlihat, Suara Mbak Sino bagus. kesucian terlindung jua. Wah, nyanyi. Kamu gak nyanyi, kamu nyupir. Oh. Suaranya nggak bagus. Berdosakah diriku terpaksa melepaskan cerita kasih kita, rupanya seketika setelah melepaskan, setelah kau bisikan segugus janji-janji, tergama kau memilih. Aduh, tak sanggup ku kenangkan, semua telah nyata, cintamu gurauan. Kamu nyanyi ya, nyanyi lagu ini ya kena. Pak, lagu apa? 11 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Ya udahlah. Bismillah. Kopi masih panas yo. Iya. Oh. Ini kunci kok, bisitnya kok. Iya ini. Tutup lagi, takut dingin. Cuma doa deh, ke. Sama itu. Udah Mbak tadi. Sebelum banyak pot lagi. Ayo di on belum? Udah. Oh udah sih. Udah. Oh iya kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat pagi ya. Karena hari ini sudah jam 3:30 pagi. Mohon maaf teman-teman. Terpaksa kami membuat video di depan pintu masjid ya. Di sebuah pasar. Jadi begini teman-teman, pagi tadi kita cabut laporan di kantor polisi wilayah
Banjar. Karena apa? Mas Sudar yang menembak Safi itu memang benar-benar sakit di rumah sakit. Kemudian Pak Suparmono juga memang benar-benar sakit di rumah sakit. Bahkan Pak Suparmono itu memang sudah stroke ya. Sudah stroke. Jadi Nun Sewu mulutnya sudah nggak bisa berucap. Tangannya susah bergerak, mulutnya sudah tidak bisa berucap. Jadi saya memang dari awal sudah memaafkan lah. Kita memandangnya bukan pakai mata kasar saja, tetapi kita menggunakan rasa dengan kesadaran bahwa kita ini manusia, tidak bisa apa-apa. Jadi yang menggerakkan itu adalah Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Allah. Jadi apapun yang manusia lakukan, yaitu karena Tuhan yang menggerakkan. Tanpa Tuhan menggerakkan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi dengan kesadaran itu, kami sudah memaafkan dan kita cabut laporan. Setelah cabut laporan, menunggu pimpinan dari kantor polisi itu, ternyata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mas Sudar yang menembak Safi itu kecelakaan, luka di kepala dan sebelah dada, sudah pulang kembali ke Tuhan Yang Maha Esa ataupun meninggal dunia. Sehingga pencabutan laporan kami diterima oleh pimpinan kantor polisi tersebut dengan adanya surat keterangan dari rumah sakit bahwa Mas Sudar itu sudah meninggal dunia. Mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk Mas Sudar. Semoga sewaktu hidupnya Allah mengampunkan segala dosa-dosanya. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Ya kalau Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kesalahan dosa saya, dosa Safi kepada Mas Sudar juga Allah ampunkan. Untuk Suparmono masih di rumah sakit, kemungkinan 3-4 hari baru bisa pulang karena kondisinya rada stroke berat ya. Tadinya kami sudah langsung mau explore ya. iya. Explore. Setelah dari kantor polisi kita mau explore, kita sudah membawa bekal ini, ada kupat, ada termos biasa, kita pakai cup, kita buat kopi. Ternyata setelah duhur mendapatkan laporan dari pihak kepolisian, kabar meninggalnya Mas Sudar. Kemudian kita cabut laporan, cabut berkas, tanda tangan semua. Kita tidak bisa melanjutkan ke wilayah Dieng, tapi kita mutar ke Pemalang untuk ziarah
tempatnya Mas Sudar. Ternyata sampai di sana itu maghrib. Kebetulan jenazah almarhum sudah dimakamkan, sehingga kita hanya bisa silaturahmi dan mendoakan kepada keluarganya. Dan mirisnya teman-teman, ternyata Mas Sudar itu punya anak 2. Yang satu kelas 2 SMP, yang satu kelas 2 SD. Dan yang kelas 2 SD itu sakit teman-teman ya. Sakit dari lahir. Ya, maksudnya kurang ya. Karena bibirnya nun sewu ininya itu apa, sumbing apa ya? Iya, Pak. Kalau orang Pinang itu sumbing ya. Itu. Dan waktu di situ sedang demam sakit demam tinggi. Ya. Setelah dari rumah almarhum, kami langsung menengok Pak Suparmono di rumah sakit. Beliau memiliki 3 orang anak, 3-tiganya perempuan. Ya, sangat sedih sekali mereka. Anak-anaknya itu sampai sungkem-sungkem kepada kita ya. Iya. Ntar minta maaf agar saya tidak melanjutkan ke proses hukum. Itu permintaan dari anak-anaknya Mas Parmono. Mereka dikira saya ke situ tuh mau meneruskan proses hukum ya. Iya, Padahal kita sudah cabut berkas dari kantor polisi dan kita langsung silaturahmi. Alhamdulillah kami sudah sampaikan kepada keluarga, kita sudah cabut laporan. Pihak kantor polisi juga sudah menyadari dan memaklumi, sehingga pencabutan laporan itu kami dikabulkan. Kemudian jam 10 lebih kita pulang. Ini kita hampir setengah 4 kita istirahat di dalam pasar yang masih sepi, mau numpang tidur sekalian subuhan, tapi ini masih dikunci belum dibuka. Jadi begitu teman-teman, mohon maaf sekali terpaksa kami membuat video di sini agar teman-teman tidak bertanya-tanya ya. Bismillah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua ya. Sesusah-susahnya kita dalam keadaan susah apapun, jangan melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak baik. Apa? Tidak baik. Yang tidak baik, menyalahi undang-undang hukum negara, juga menyalahi undang-undang alam semesta. Ya, karena orang Jawa mengatakan sopo nandur iku yang ngunduh ya. Kita yang menanam, kita akan menuai gitu. Kalau dalam kepercayaan dahulu atau teman-teman kita yang percayaannya Hindu itu karma ya. Kalau di kita dosa. Dosa-dosa itu memang akan mendapatkan balasan ya. Iya. Bisa di dunia atau bisa nanti di
akhirat. Ya. Cuman kebanyakan akhir-akhir ini dosa-dosa itu terbalaskan masih di dunia. Iya. Supaya itu sih Mbak, ngeringanin biar di sana nggak terlalu ini kayak. Ya bisa juga meringankan, juga bisa itu untuk menyadarkan. Iya. Jadi Tuhan itu lebih berarti sayang itu loh. Iya. Tuhan itu berarti lebih sayang pada hambanya. Kalau tidak diingatkan, nanti kebablasan. Gitu. Seperti Pak Suparmono ini. Ya ini sebagai Pelajaran. karena Tuhan pengasih penyayang. Dengan adanya begini kan secara langsung dia sudah tidak bisa melakukan. Iya. Karena Indonesia stroke, ya mau gerak susah, mau ngomong juga susah kan, tidak bisa lagi melakukan tindakan-tindakan kriminal ataupun yang tidak baik. Itu kan Tuhan pengasih maha penyayang. Tetapi kalau kita melihatnya dari mata kasar, bukan dengan rasa, bukan dengan kesadaran, ya keluarganya kan sedih. Iya. Dia juga sedih, nelangsa bahwa aduh kok hidup seperti ini ya, kenapa Tuhan tega begini ya kan gitu. Nah, kalau kita menggunakan logika saja, tapi kalau menggunakan rasa, menggunakan kesadaran, inilah saatnya kita mawas diri, kita introspeksi ya, bahwa apa yang kita lakukan itu baik dan benarnya kita perbaiki. Dan jangan selalu merasa kita baik, kita benar. Kalau kita merasa jadi baik, kita merasa benar, kita tidak bisa mawas diri, tapi ego, kesombongan yang akan muncul. Tetapi kalau kita selalu menyadari bahwa kita ini manusia biasa, yang banyak kesalahan, banyak dosa, banyak silap, banyak hilap, ya. Nah ini kita akan mawas diri, akan kembali kepada Tuhan yang Maha Pencipta, bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan itu hanya ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya teman-teman. Ini sebagai pelajaran buat kita semua agar kita hidup ini selalu mawas diri. Dan di setiap kepahitan tentu ada manisnya. Di setiap kesedihan pasti ada kegembiraannya, ya. Setiap kesusahan pasti ada kebahagiaan. Nah, ada kesenangan, ada kegembiraan, ya. Kegembiraan itu juga, kebahagiaan juga berlevel-level ya. Iya, Mbak. Ada levelnya kegembiraan itu, ya. Level yang biasa itu kegembiraan yang jika kita mendapatkan sesuatu menjadi gembira. Nah, ada lagi kegembiraan yang karena apa namanya, keberhasilan, ya. Kita misalnya lomba bulu tangkis nih ataupun balap karung kemarin. Iya. Nah, selepas kita berhasil menjadi juara, kita kan senang. Iya. Tapi senangnya tidak langgeng. Ya, setelah dapat juara, dapat hadiah, 2-3 hari, 1 minggu, udah hilang kegembiraan itu. Ya, kegembiraan yang langgeng, kegembiraan yang kekal, yang panjang, yang lama itu adalah kegembiraan yang kita membuat orang berhasil, orang sukses dengan ikhlas. Iya. Gitu loh. Misalnya saya seorang guru mengajar dia dari SD, SMP, SD. Kemudian dia menjadi menteri atau menjadi presiden atau menjadi dokter yang hebat. Nah, itu kebahagiaan yang lama. Iya. Ya. Karena
Jangan ikhlas, tapi kalau kita tidak ikhlas ya tidak bahagia ya. Kalau lihat kan seneng gitu muridnya jadi Ya, ya orang terpandang. ya itu kebahagiaan yang sangat luar biasa sekali. Iya. Itu membantu orang lain sukses. Nah, itu kebahagiaan yang sangat luar biasa dan langgeng gitu. Karena meskipun nanti kita sudah tidak ada, sudah meninggal, insya Allah orang-orang ini akan teringat. Gitu. Oh, saya dulu diajarin dia bisa jadi dokter. Saya dulu dia yang ngajarin, saya bisa jadi tentara, jadi menteri, dan di DPR, jadi presiden, dan sebagainya. Gitu ya, teman-teman. Iya. Mari kita mencari kebahagiaan yang langgeng, yaitu membuat orang lain bahagia, membuat orang lain sukses dengan ikhlas tanpa pamrih, gitu. Yaitu kalau dalam bahasa Jawanya memayu hayuning bawono, ya, yaitu jadi orang itu bermanfaat bagi orang banyak. Itulah memayu hayuning bawono. Begitu teman-teman, alhamdulillah ini udah hampir jam 4, mungkin nanti ada dibuka pintunya. Saya mau pamit, nanti kita akan subuhan, kemudian istirahat, tidur di masjid. Nanti setelah tidak ngantuk kita akan lanjutkan perjalanan. Dan terima kasih juga atas doa-doanya teman-teman. Alhamdulillah mobil sudah Dikembalikan. tangan kembali. Cuma belum bisa menghubungi Pak Bambang. Pak Bambang dihubungi belum Bisa. connect ya, HP-nya masih off mungkin, ataupun Lagi sibuk. masalahnya apa, HP-nya bermasalah mungkin ya. Mudah-mudahan 2-3 hari nanti Pak Bambang bisa melihat video ini, telepon gitu ya. Iya. Terima kasih ya teman-teman atas doa-doanya semua. Moga-moga teman-teman selalu diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Kusino lagi ngapain kok? Ini mau sholat subuh lah, nunggu di masjid. Oh, Bawa banyak barang apa tuh? lumayan. Alhamdulillah. Wih, sayuran semua tuh. Ya, Kasih sampai sini yo. Ya. Sukses selalu, sukses. amin amin amin. Jaga kalau ngantuk istirahat mas. Ya, Jangan dipaksain. Tuh beripatnya udah. Wah, Allahu Akbar. Istirahat kalau ngantuk mas. amin amin. Oke, atas, monggo. Ini pada ngopi. Iya mungkin. Siap. Parkirin. Gigi. Oh. Wih.